bersama itu indahnya kebersamaan. Ada yang masih ingat nggak? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siapa yang masih ingat? Bu. Siapa? Ya, silakan. Siapa? Apa itu gagasan pendukung? Coba sebutkan namanya. Bu, Diva bisa. Iya, coba. Diva ya? Diva. Ya, coba. Apa gagasan pendukung, Diva? Pokok itu adalah isi kalimat dari satu paragraf. Terus Betul. kalau gagasan pendukung itu yang mendukung gagasan pokok. Masya Allah, masih ingat Nadifa ya? Nah, teman-teman yang lain bagaimana? Masih ingat nggak? Coba kita kita lihat selanjutnya. Nah, gagasan pokok itu gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf yang letaknya bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, kalau gagasan pendukung berarti yang mendukung dari gagasan pokok itu. Nah, coba masih ingat nggak? Tentang cerita ini, pawai budaya. Pawai budaya. Masih ingat yang mana gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya yang mana? Coba. Pawai budaya menarik bagi warga kampung Babakan. Iya, betul. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, ini merupakan gagasan pokoknya. Kalau yang ini setelah gagasan pokok itu gagasan pendukung. Oke. Semuanya masih ingat ya? Selanjutnya. Nah, keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya di Indonesia apa aja ya? Keragaman suku, baju daerah, adat, makanan, itu termasuk keragaman budaya di Indonesia kan? Nah, contohnya ini dari suku Minang. Suku Minang, itu dari mana? Siapa masih ingat suku Minang dari mana? Suku Minang, siapa yang orang Minang? Ada nggak orang Minang? Dari mana? Suku Minang. Suku Minang berasal dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, ini tarian daerah dari suku Minang adalah tari piring. Nih, karena dia membawa piring di sini, makanya disebut tari piring. Nah, makanan khas daerahnya adalah rendang. Siapa yang suka rendang? Nih, makanan dari suku Minang. Padang. Iya, rendang. Ada yang suka rendang? Nah, ini iya enak rendang. Alat musik daerah dari suku Minang itu namanya talempong. Salah satunya, ada yang nama yang lain selain talempong? Bu, saluang. Ya, betul, saluang. Betul. Itu siapa yang ngomong ya? Videonya nggak kelihatan. Nadifa, Masya Allah, Nadifa pintar. Nadifa nggak kelihatan mukanya, jadi nggak kelihatan mulut yang bergerak. Oke, rumah daerahnya siapa yang tahu ini nama rumah daerahnya namanya apa ya? Gadang. Rumah Gadang, Masya Allah, betul. Jadi suku daerah dari Minang, makanan khasnya adalah rendang. Kami gonceng batu. Kami gonceng dia. Kami gonceng iya. Sok karena tinggal Satu orang kan. Oh. yang like bisa. Coba siapa yang berbicara itu ya? Suara kita kedengeran nggak di sini? Kedengaran. Oke, rumah Gadang termasuk rumah khas dari suku Minang. Nah, ini adalah alat musik tradisional dan asalnya. Misalkan ini kendang dari Jawa Timur, ini gamelan dari Jawa Barat, dan ini siapa yang tahu ini apa? Angklung. Angklung dari Jawa Barat. Ini serunai dari NTB atau Nusa Tenggara Barat. Ini cengceng dari Bali dan sampai dari Kalimantan Timur.
Nih, alat musik ini menghasilkan apa ya? Suara atau bunyi. Nah, bagaimana alat musik ini dapat bersuara? Kalau diapain? Kalau diperlakukan seperti apa? Ada yang dipukul, ini kendang dipukul ya. Ini gamelan juga dipukul. Kalau angklung diapain? Kalau angklung diapain? Goyangkan, betul. Digoyang. Betul. Kalau ini kira-kira ceng-ceng ini bunyinya bagaimana ya? Dihasilkan bagaimana ceng-ceng ini berbunyi ya? Cara menghasilkannya? Ditepuk. Ditepuk seperti ini, betul. Ditepuk. Betul. Nah, alat musik ini menghasilkan bunyi. Nah, sebenarnya apa itu bunyi? Ayo, apa bunyi? Bunyi adalah energi yang dapat didengar melalui telinga. Telinga. Iya, alhamdulillah semuanya Allah kasih telinga ya. Nah, coba kita belajar bagian-bagian telinga. Nah, telinga itu ada 3 bagian. Bagian paling depan. Ini bagian paling depannya, telinga bagian luar. Ini telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Nah, kalau telinga bagian dalam di sini ada saraf-saraf penghubung antara telinga untuk yang dihasilkan suara ke otak. Kalau di sini, nih, rumah siput mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran dialirkan ke otak. Sedangkan kalau ini apa namanya? Daun telinga, gunanya untuk menangkap bunyi. Masih ingat ya bagian-bagian telinga? Oke. Ya, masih ingat. Nah, selanjutnya, nah, bunyi itu dapat merambat melalui udara, melalui benda padat, dan melalui benda cair. Nih, kalau udara, seperti kita berbicara dengan teman tanpa lewat telepon, itu bunyi dapat merambat lewat udara. Nah, kalau melalui benda padat, contohnya kita buat telepon-teleponan pakai kaleng sama benang. Jadi, bunyi itu dialirkan dari benang-benang ini. Makanya namanya melalui benda padat. Benang ini kan termasuk benda padat. Nah, kalau melalui benda cair, misalkan seperti ini, tong, di dalamnya ada air dan ada corong, kita pukulkan tongnya, berarti yang di dalamnya air itu, bunyi itu menghantar lewat air. Nah, sekarang belajar tentang pemantulan bunyi, gema dan gaung. Siapa yang tahu gema itu seperti apa? Gema, masih ingat gema itu seperti apa? Assalamualaikum. Gema itu seperti apa ya? Coba dengarkan, ini gema, contoh gema. Dengar ya. Oh, tidak bisa. Nah, itu merupakan contoh gema. Berarti suaranya setelah suara asli baru timbul suara gemanya. Sedangkan kalau gaung, coba kita dengarkan yang gaung. Oh, ternyata salah. Maaf ya, yang gaung itu ketika kita bersuara, suaranya nempel, suara bayangannya nempel. Jadi seperti kita berbicara di sumur, di lubang sumur. Nah, suaranya itu frekuensinya sama datangnya. Jadi tidak terdengar dengan jelas kalau gaung. Nah, sekarang kita belajar penyerapan bunyi.
Coba perhatikan, ini contoh percobaannya. Ini buku kita tumpukan, terus di sini ada tabung. Tabungnya itu kita hubungkan dengan jam arloji. Nih, jamnya ditaruh di dalam sini. Selanjutnya ada tabung lagi, kita buat seperti ini. Nah, ini kita pantulkan dengan piring. Nah, kalau yang nomor 4 ini, yang dipantulkan yang percobaan dengan piring. Anak-anak semua dengar Ibu dengan jelas atau ada suara yang lain? Dengar. Dengar ya? Mau ke PGB. Ada yang bersuara. Coba. Oke. Lanjut ya. Ya. Nah, ini kita masukkan arloji di dalamnya. Tabung ini ada 2 tabung di sini, warna merah dan warna biru. Nah, yang warna merah kita masukkan jam di sini. Lalu kita taruh piring di sini. Kalau percobaan ini ada si anak ini mendengarkan apa getar bunyi dari jam, detak jam dari arloji ini, karena bunyi memantulkan ke sini, karena ini benda keras sehingga bunyi bisa memantulkan. Nah, pada percobaan yang ini gabus ya. Anak ini tidak bisa mendengar karena bunyi yang seharusnya dipantulkan tapi ternyata diserap oleh yang gabus ini. Jadi kalau yang untuk benda keras dipantulkan, bunyi itu dipantulkan. Kalau untuk benda lunak seperti gabus, kain, busa, itu bunyinya diserap. Nah, penyerapan ini masih ingat diaplikasikan pada apa? Bisa diaplikasikan pada apa? Pada tempat seperti apa? Bisa diaplikasikan. Iya, maksudnya diaplikasikan seperti pemanfaatannya kayak bioskop seperti itu kan, biar suara dari dalam bioskop itu tidak terdengar di luar begitu. Makanya di bioskop itu pasti ada peredam. Nah, peredam itulah yang meredamkan suara-suara yang dari bioskop untuk biar nggak keluar ruangan. Nah, untuk tempat karaoke juga seperti itu. Jadi penyerapan ini dimanfaatkan untuk tempat-tempat seperti bioskop, studio rekaman, karaoke, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Masih ingat kerjasama itu apa, Iko? Kerjasama apa, Iko? Iko, dengar Ibu, kerjasama itu apa? Siapa yang tahu kerjasama itu apa? Bu. Kerjasama itu apa? Kerjasama itu kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, kerja yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini kan tujuannya sama ya. Contoh yang pertama, ini ronda kerjasama bukan? Nah, tujuannya agar kampungnya aman. Nah, kalau yang kerja bakti, tujuannya sama untuk agar lingkungannya bersih. Selanjutnya, untuk gotong royong. Gotong royong. Gotong royong sama seperti itu juga. Selanjutnya kita belajar tentang sumber energi. Nah, masih ingat sumber energi apa aja? Ada sumber energi dari matahari, dari energi kimia,
energi bunyi, energi gerak, dan energi listrik. Nah, energi matahari dimanfaatkan untuk fotosintesis, menjemur pakaian, membuat pembuatan garam. Ya, masih ingat? Ya. Nah, sekarang kalau energi kimia, ini energi kimia pemanfaatannya di baterai. Ini di dalam baterai ini ada bahan-bahan kimia yang bisa merubah jadi sumber listrik, dari energi kimia ke listrik. Misalkan untuk menyalakan lampu kecil, bisa kan ya? Baterai ini bisa menyalakan lampu yang kecil. Nah, berarti ini bisa menghasilkan energi listrik untuk menyalakan lampu kalau energi kimia. Ya, senter. Selanjutnya, energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan dari alat musik. Kalau energi gerak dihasilkan oleh angin dan air. Dan energi listrik itu gunanya untuk salah satu gunanya untuk menerangi, menghidupkan lampu, memasak nasi di rice cooker, menyetrika, begitu kan? Oke, yang selanjutnya. Nah, perubahan energi, perhatikan perubahan energi. Ini energi, ini air itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, air dari penggerakan turbin, menggerakkan generatornya sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik ini dimanfaatkan oleh kita, salah satunya untuk menyetrika dari listrik ke panas, dari listrik ke bunyi, dari listrik ke cahaya, dan dari listrik ke gerak. Ini bor ya, bor itu gerak juga kan, muter-muter. Nah, selanjutnya, sumber daya alam. Masih ingat sumber daya alam itu apa aja? Ada 2. Ada berapa? Ada 2. Ada 2, apa aja, Diva? Ada sumber daya alam yang kekal sama Ya. sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, ada 2. Ibu tambahin 1 lagi ya. Ada 3 jadinya. Ada sumber daya alam yang kekal, yaitu nih ada angin, ada matahari. Ini pemanfaatannya ya, bukan ini yang mataharinya. Maksudnya ini pemanfaatannya. Ada air. Nah, ini yang tidak akan habis selama bumi ini masih berputar. Selama ada matahari, angin, dan air adalah sumber daya alam kekal. Matahari, angin, dan air. Nah, selanjutnya, ya, sumber daya alam kekal. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya tumbuhan dan apa ini? Hewan. Betul. Sumber daya dapat diperbaharui. Kalau sapinya habis berarti masih bisa ada terus kan, selama kita bisa memperbaharuinya dengan cara memperkembangbiakan mereka. Misalnya sapi kita kembangbiakan selalu. Kalau ayam kita ternakan. Kalau misalkan tumbuhan, padi selalu kita tanam setiap waktu ketika sudah habis. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya nih, ini batu bara, pertambangan, atau pertambangan misalnya emas, perak, tembaga. Ini contohnya minyak bumi. Ini kilang minyak yang ada di laut. Jadi di laut itu ada perusahaan yang mengambil minyak di laut. Jadinya di sini sebutnya kilang minyak. Diambil minyak bumi yang ada di dasar laut. Dan ini termasuk contoh pemanfaatannya. Gas alam juga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Gas alam contohnya LPG ya. LPG itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi. Nah, masyarakat pedesaan kegiatan ekonominya tergantung dari daerahnya. Misalkan daerah pegunungan, ini apa ya?
Contoh apa ya? Ini tempat seperti apa ya? Ada yang pernah ke sini? Ini perkebunan teh bukan? Pernah. Pernah. Nah, Itu perkebunan teh. iya, perkebunan teh. Ini termasuk daerah pegunungan. Nah, kalau daerah pegunungan, salah satu kegiatan ekonominya adalah berkebun atau bertani. Nah, kalau di daerah pantai, kegiatan ekonominya itu nelayan, menangkap ikan. Betul, menangkap ikan. Menangkap ikan. Selain nelayan, apalagi ya daerah kegiatan ekonomi kalau di daerah pantai? Jaga pantai, terus Jaga pantai. Apalagi? Selain penjaga pantai, daerah apa ini? Daerah pantai. Pembuatan garam juga termasuk daerah pantai tidak? Di gunung enggak? Iya, Iya. di gunung tidak bisa kan membuat garam? Kalau daerah pegunungan, selain teh apa? Ini kan perkebunan teh. Selain kopi, ya bisa. Ada lagi? Selain perkebunan. Perkebunan berarti yang bercocok tanam kan, yang menanam-nanam. Coba kalau daerah pegunungan ada apa lagi? Bisa peternakan, ya? Bisa peternakan sapi? Peternakan sapi bisa ya di daerah pegunungan? Oke, sekarang masyarakat perkotaan. Nah, ini salah satu contohnya industri. Industri itu kayak ini pabrik-pabrik. Selain kantor-kantor, di kota juga banyak pabrik kan? Seperti daerah kita, ini termasuk perkotaan bukan? ya. Iya, karena di sini juga banyak industri, ada pabrik-pabrik. Jadi, kalau masyarakat perkotaan, kegiatan ekonominya itu bekerja di industri, di kantoran, seperti itu. Nah, masih ingat nggak produksi itu apa ya? Produksi itu kita misalkan ya membuat mainan dari kardus. Ya. Ya, Diva? Membuat mainan dari kardus. Oke, berarti dia pemanfaatan membuat kardus itu menjadi lebih berguna. Berarti menambah daya guna. Seperti itu ya. Kalau untuk produksi. Kalau distribusi apa ya? Distribusi, masih ingat distribusi itu apa? Ya, silakan. Menjual mainan yang kita tuh sudah membuat mainan yang dari kardus itu. Ya. Kita menjual. Oke. Itu yang menjual itu distribusinya. Oke, betul. Distribusi berarti yang menjual atau menyalurkan barang atau jasa, yaitu barang atau jasa yang telah misalkan Diva buat mainan dari kardus, Diva menyalurkannya lagi untuk dikonsumsi atau dipakai. Nah, konsumsinya apa? Konsumsi berarti penggunaan atau pemanfaatan, penggunaan ya, menghabiskan. Konsumsi juga bisa menghabiskan. Nah, berarti kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, dan Konsumen. Konsumsi. Konsumen itu pelakunya, Nak. Kalau konsumen itu pelaku, kalau kegiatannya konsumsi. Oke. Oke, Ibu masih punya satu lagi. Hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak itu. Apa itu hak? Masih ingatkah hak itu apa? Wajib kita Itu terima. Apa ya? Wajib yang kita terima.
Iya, yang harus kita terima. Kalau kewajiban, Yang harus kita lakukan. yang harus kita lakukan. Kalau kita belajar termasuk hak apa kewajiban? Mendapat pendidikan. Kewajiban. Mendapat Kalau pendidikan mendapat termasuk. pendidikan itu hak. Oke, betul. Kalau mendapat pendidikan itu hak, Dan kalau belajar itu kewajiban. belajar itu kewajiban. Kalau main itu hak atau kewajiban? Hak. Hak. Oke. Kalau menghormati orang tua itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban. Oke. Kalau mendapatkan kasih sayang, Itu hak. hak. Betul. Masya Allah, hari ini cukup sampai di sini.